Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Rizwan di channel IT Newbie. Di video kali ini kita akan membahas tentang VLAN. VLAN merupakan singkatan dari Virtual Local Area Network. VLAN adalah jaringan logis yang dibuat di dalam sebuah jaringan fisik. Satu jaringan fisik bisa memiliki banyak jaringan logis. Jadi jaringan logis inilah yang disebut dengan VLAN. Jadi VLAN ini bertujuan untuk memisahkan lalu lintas jaringan dari berbagai departemen atau area dalam sebuah organisasi. Contohnya di dalam sebuah kantor yang terdiri dari 3 lantai memiliki divisi IT, divisi accounting, dan divisi HRD di masing-masing lantai. Jadi masing-masing divisi ini bercampur di setiap lantai, sehingga masing-masing divisi itu terdiri dari satu jaringan yang sama dengan menggunakan sebuah switch. Jadi setiap divisi bisa melihat data dari divisi yang lain di dalam satu jaringan. Nah, untuk mengatasi hal ini dibuatlah VLAN. Jadi dia menggunakan satu switch, masing-masing divisi dipisah menjadi beberapa virtual LAN. Jadi divisi HRD, divisi accounting, dan divisi IT tidak lagi berada di dalam satu jaringan, tapi membentuk satu jaringan di masing-masing divisi. Karena dia memiliki 3 divisi, jadi dia terdiri dari 3 jaringan walaupun menggunakan satu switch. Nah, ini tujuan untuk membuat VLAN adalah untuk meningkatkan keamanan, kemudian untuk manajemen lalu lintas data di dalam jaringan, dan menyederhanakan jaringan. Sekarang kita akan konfigurasi VLAN pada aplikasi Cisco Packet Tracer. Oke, jadi aplikasi Cisco Packet Tracer ini sudah saya install di komputer dengan sistem operasi Windows 10. Nah, ini sudah saya buka aplikasi Cisco Packet Tracer. Di sini kita akan mengkonfigurasi VLAN, di mana di sini terdapat 3 divisi, yaitu divisi IT, divisi accounting, dan divisi logistik. Untuk divisi IT-nya kita buat VLAN 10, portnya 1 sampai 3, divisi 1 IP-nya 192.168.1.1 dan seterusnya. Untuk divisi accounting portnya 4 sampai 6. Kemudian kita buat VLAN 20. Nah, di sini ada IP-nya untuk divisi 4 192.168.1.4 dan sampai dengan PC 6, yaitu IP-nya 192.168.1.6. Untuk divisi logistik kita buat di sini VLAN 30 dari port 7 sampai 9. Untuk PC 7 IP-nya 192.168.1.7 dan yang terakhir PC 9 IP-nya 192.168.1.9. Jadi pada awalnya memang ketiga divisi ini berada dalam satu jaringan, di mana segmennya atau networknya 192.1. Oke. Nah, sekarang kita buat dulu switch di sini. Nanti kita akan buat VLAN di masing-masing divisi. Nah, setelah switch ditambahkan, kita masukkan juga PC. Oke. PC 1, PC 2, dan PC 3. Kemudian kita tambahkan juga untuk divisi accounting, yaitu PC 4, PC 5, dan PC 6. Kemudian untuk divisi logistik, yaitu PC 7, PC 8, dan PC 9. Nah, ini semua sudah
kita masukkan ke area kerja. Masing-masing divisi, yaitu divisi IT, divisi accounting, dan divisi logistik. Oke. Nah, kemudian kita akan memberi warna masing-masing divisi. Oke, nah di sini untuk warna orange adalah divisi IT. Kemudian yang warna hijau adalah divisi accounting. Dan yang terakhir untuk warna abu-abu adalah divisi logistik. Nah, kira-kira seperti ini gambar dari topologi pilen yang akan kita konfigurasi. Oke, nah kita buat dulu namanya. Nah, ini tadi divisi IT. Oke, nah namanya akan saya geser ke atas. Nah, seperti ini. Kemudian di sini adalah divisi accounting. Oke, saya ketik divisi accounting. Kemudian yang bawah adalah divisi logistik. Oke, sudah selesai kita buat gambarnya. Kemudian kita akan hubungkan dari PC1 fast Ethernet ke fast Ethernet Ether 1, kemudian PC2 ke Ether 2, dan PC3 ke Ether 3 dari switch. Untuk PC4 kita hubungkan ke Ether 4, PC5 kita hubungkan ke Ether 5, PC6 kita hubungkan ke Ether 6, kemudian PC7 dihubungkan ke Ether 7, PC8 dihubungkan ke Ether 8, dan PC9 dihubungkan ke Ether 9 dari switch. Oke, jadi kira-kira seperti ini bentuk gambarnya setelah dihubungkan ke switch. Oke, jadi masing-masing komputer ini dihubungkan ke satu switch. Nah, sekarang kita akan konfigurasi IP address untuk PC1 sampai dengan PC9. Oke, untuk PC1 di sini saya buat IP address-nya 192.168.1.1, subnet mask-nya 255.255.255.0. Gitu juga untuk PC2 yaitu 192.168.1.2, subnet mask-nya sama. Dan untuk PC3 juga kita buat IP-nya 192.168.1.3, subnet mask-nya 255.255.255.0. Dilanjut dengan IP4, IP-nya 192.168.1.4. Untuk PC5 192.168.1.5. Oke, PC6 192.168.1.6. Kemudian untuk PC7 192.168.1.7. Oke, untuk PC8
IP-nya 192.168.1.8 dan yang terakhir untuk PC 9 IP-nya 192.168.1.9. Oke, sudah selesai kita buat IP address di masing-masing PC. Sekarang kita coba ping dari PC 1 ke PC yang lain atau dari divisi IT ke divisi yang lain. Oke, kita cek dulu IP address untuk PC 1. Ketikkan IP config. Oke, kelihatan IP-nya 192.168.1.1, kemudian ketikkan ping 192.168.1.9. Oke, jadi replay. Jadi bisa berkomunikasi antara PC 1 ke PC 9 yang beda divisi. Kita coba ke divisi accounting juga jalan. Jadi ini masih dalam satu jaringan. Karena ini dalam satu jaringan, maka antara komputer yang satu dengan komputer yang lainnya bisa saling berkomunikasi. Oke. Nah, karena terdapat 3 divisi, maka kita pisah ya masing-masing divisi ke dalam satu jaringan yang sama, sehingga jaringan ini kita pisah menjadi 3 divisi. Oke, nah 3 jaringan inilah yang disebut dengan VLAN atau Virtual Local Area Network. Oke, nah sekarang kita akan konfigurasi VLAN pada switch. Jadi untuk mengkonfigurasinya kita akan konfigurasi di switch. Oke, kita buka dulu switch dengan cara klik 2 kali di switch yang akan kita konfigurasi. Oke, kita klik 2 kali di sini. Oke, maka akan muncul layar seperti ini. Kita akan mengkonfigurasi dengan menggunakan command line interface. Kita ketik enable, kemudian ketikkan configure terminal. Oke, kita definisikan dulu VLAN 10, namanya IT, enter. Kemudian kita buat VLAN 20, namanya accounting. Oke, exit. Kemudian kita buat VLAN 30, namanya logistik. Oke, sekarang kita exit. Kemudian exit. Oke. Nah, sekarang kita cek VLAN. Maka akan terdapat 3 nama VLAN, yaitu IT, accounting, dan logistik. Oke, jadi sudah kita buat nama VLAN-nya untuk VLAN 10 IT, 20 accounting, dan 30 logistik. Sekarang kita konfigurasi kembali ya. Kita definisikan port Ethernet di setiap VLAN. Oke, kemudian kita ketikkan interface FA0 garis miring 1. Ini artinya interface untuk port 1. Kemudian kita ketikkan switch port mode access. Jadi modenya kita buat akses. Kemudian switch port
akses VLAN 10. Jadi kita definisikan interface 1 diakses oleh VLAN 10 atau untuk VLAN 10. Kemudian kita exit. Kemudian untuk interface yang kedua, switch port modenya akses, kemudian switch port akses VLAN 10. Jadi untuk Ether 2 kita buat juga untuk VLAN 10. Nah, untuk interface Ether 3, nah kita buat di sini interface FA0-3. Oke, kemudian switch port mode access, kemudian switch port akses VLAN 10. Oke, jadi interface Ether 1 sampai dengan Ether 3 kita definisikan sebagai VLAN 10. Oke, kemudian kita masuk ke VLAN 20. Oke, kita definisikan. Oke, kita lihat dulu VLAN 10. Di sini sudah terdapat Ether 1, Ether 2 dan Ether 3. Oke, selanjutnya kita definisikan untuk VLAN 20 dengan nama accounting. Oke, kita ketikkan konfigurasi terminal. Nah, di sini kita ketikkan interface untuk VLAN 20. Oke, karena terdapat 3 port, maka kita buat interface range FA0-4-6. Jadi port 4 sampai 6 kita buat ke VLAN 20. Oke, kemudian switch portnya dibuat modenya adalah akses. Oke, enter. Nah, sekarang sudah kita definisikan secara bersamaan untuk VLAN 20. Selanjutnya kita akan lihat ya, ketikkan show VLAN di sini, maka untuk VLAN accounting atau VLAN 20 sudah masuk Ether 4, Ether 5 dan Ether 6. Sekarang kita masuk ke VLAN 30 untuk logistik. Kita konfigur terminal, kemudian kita definisikan port yang berada di VLAN 30. Ya, kita ketikkan interface range FA0/7-9. Oke, kemudian switch port mode akses, enter. Kemudian switch port low battery, please charge. Switch port akses VLAN 30. Power off. Oke, kita ketikkan show VLAN untuk melihat VLAN yang ada pada switch ini. Nah, ini adalah VLAN 10, VLAN 20 dan VLAN 30 sudah kita buat dan sudah kita definisikan port di masing-masing VLAN. Untuk keluar dari sini, nah di sini kita definisikan VLAN 10 untuk IT, VLAN 20 untuk accounting, dan VLAN 30 untuk logistik. Oke, masing-masing sudah kita masukkan portnya. Oke, untuk keluar dari sini tekan Ctrl C.
Oke. Nah, jadi seperti ini, kita keluar saja. Ini kita close. Nah, sekarang kita akan uji ya dari PC 1 ke PC 6 dan PC 9. Oke, kita buka command prompt. Ketik ipconfig, maka kelihatan di sini IP-nya 192.168.1.1. Kemudian ketikkan ping 192.168.1.6. Nah, ini adalah IP dari divisi accounting, jadi tidak bisa di ping. Untuk divisi logistik juga dengan IP 9 tidak bisa di ping. Sementara IP 1.2 bisa di ping karena dia masih berada dalam satu VLAN. Oke, demikian juga untuk PC 3. Jadi yang bisa berkomunikasi hanya dalam satu VLAN. Oke, kita buka dari PC 6, kita lihat IP-nya 192.168.1.6. Kita ping ke PC 1 yaitu 192.168.1.1. Tidak bisa di ping, artinya dia sudah beda VLAN. Ke VLAN logistik atau VLAN 30 juga tidak bisa di ping. Sementara IP 5 bisa di ping karena masih berada dalam satu VLAN. Oke, sekarang dari PC 9 kita cek IP-nya yaitu 192.168.1.9. Kita coba ping ke PC 1 yaitu 192.168.1.7. Sorry, PC 7. Sesama VLAN bisa. Oke, ini juga bisa 1.8. Sementara ke VLAN yang lain yaitu dengan IP 1.1 tidak jalan dan 1.6 juga tidak jalan. Jadi dia hanya bisa berkomunikasi dalam satu VLAN. Oke, jadi dia tidak bisa berkomunikasi ke jaringan yang lain. Oke, demikianlah cara konfigurasi VLAN pada Cisco Packet Tracer. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.